Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini anak-anak akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang energi listrik pada kentang dan menyajikan teks petunjuk berdasarkan kegiatan. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca anak-anak mampu memahami energi listrik pada kentang dengan benar. Dengan membaca anak-anak mampu memahami teks petunjuk berdasarkan kegiatan dengan benar. Mari kita pelajari pembelajaran 3. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik? Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Anak-anak bisa melihat gambar yang Pak Guru tunjukkan. Pada gambar tampak 3 potongan jeruk, apel, dan kentang. Siapkan 5 potong kabel atau kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm, 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga. Bisa kamu dapatkan dari baterai bekas. Kamu bisa menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Ini adalah percobaan bahwa asam di dalam buah itu juga mengandung sumber energi listrik. Pemanfaatan kentang untuk sumber energi listrik diperkenalkan oleh Rabinowitz. Beliau mampu menyalakan lampu LED dari energi dalam kentang dengan bantuan lempeng tembaga, lempeng seng, dan kabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan asam dalam kentang memicu reaksi kimia dengan seng dan tembaga. Dari reaksi kimia inilah dihasilkan energi listrik dengan bukti yaitu lampu LED menyala. Energi listrik ini merupakan listrik bertegangan rendah yang cukup untuk menerangi kamar. Buah apa saja yang dapat menghasilkan energi listrik? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah pisang, yaitu kulitnya dapat diubah menjadi baterai kering dengan tegangan yang dihasilkan 0,9 volt. Yang kedua adalah belimbing wuluh, tapi kelemahannya tidak dapat dijadikan dalam kemasan baterai kering. Yang ketiga yaitu apel. Baterai dengan sebuah apel menghantarkan arus listrik yang lemah. Yang keempat adalah jeruk. Tegangannya hanya sebesar 1,2 volt. Dan kelima adalah duku. Tegangannya sekitar 1,5 volt saja. Itulah buah yang menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian jika kalian ingin melakukan percobaan dan membuktikan bahwa asam pada buah dapat menghasilkan energi listrik,
kalian harus mengikuti teks petunjuknya. Nah, anak-anak bisa mengikuti teks petunjuk untuk melakukan percobaan dan membuktikan bahwa asam pada buah dapat menghasilkan energi listrik. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Pada pembelajaran ini, anak-anak akan belajar hak dan kewajiban tentang penghematan energi dan teks petunjuk dalam poster. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran ini dengan membaca, anak-anak mampu memahami hak dan kewajiban tentang penghematan energi dengan benar. Dan dengan membaca, anak-anak mampu memahami teks petunjuk dalam poster dengan benar. Mari kita bahas pembelajaran 4. Bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Nah, anak-anak bisa mengamati di lingkungan sekitar rumah anak-anak, apakah warga masyarakatnya menghemat energi? Apakah mereka juga sudah menggunakan energi alternatif? Nah, Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi saat merebus air. Nomor 1, pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali. Hal itu juga boros energi. Jadi, anak-anak, ketika memasak air harus pas. Pastikan ukurannya itu sesuai yang diinginkan oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. Kemudian yang ketiga, masak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Hal itu bisa kita contoh di rumah ya. Anak-anak bisa mencontoh apa yang telah dilakukan Dayu ketika anak-anak memasak air. Tetapi ketika memasak air harus hati-hati dan harus didampingi oleh orang dewasa. Baik anak-anak, lalu apa kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan energi? Kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan energi yaitu menghemat penggunaan energi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menggunakan kendaraan umum karena dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Yang kedua, mengembangkan energi alternatif. Yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda apabila bepergian dengan jarak yang dekat. Kemudian, apa hak masyarakat dalam memanfaatkan energi? Hak masyarakatnya adalah memanfaatkan energi. Apa saja contohnya? Yang pertama, menikmati manfaat energi dengan baik. Kemudian yang kedua, memperoleh air bersih untuk kebutuhan. Yang ketiga, nikmati lingkungan yang bersih. Nah, itu 3 contoh hak masyarakat dalam memanfaatkan energi. Hak yang lain itu masih banyak sekali. Baik anak-anak, jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum hemat listrik, buatlah petunjuk tentang listrik. Begitu pula air atau BBM. Berikut adalah contoh yang bisa membantu anak-anak. Misalnya dengan menghemat listrik. Bunyi posternya, matikan TV jika tidak ditonton. Atau penghematan listrik lainnya yaitu matikan lampu di siang hari. Lalu pasanglah di lingkunganmu, ajak mereka untuk hemat energi ya.
membuat masyarakat sadar akan hemat energi juga kewajiban kita. Kemarin anak-anak juga sudah membuat poster tentang hemat energi. Anak-anak bisa meng-share atau mengirim di media sosial anak-anak. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang pemanfaatan tanaman singkong dan menyanyikan lagu. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus saling membantu terhadap sesama. Anak-anak juga harus membiasakan membina sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak juga harus menghargai dan menghormati terhadap orang lain dimanapun anak-anak berada. Dan tak lupa anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan agar kita semua diberi kesehatan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.